Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel On Marketer. Sekarang kita bahas untuk cara membuat tampilan toko yang lebih powerful, sehingga teman-teman bisa menampilkan produk-produk yang memang kurang laku ya atau slow moving. Bisa menampilkan di bagian atas di toko teman-teman gitu ya. Terus dari sisi ketika kita atau si pembeli memasuki toko kita seperti ini, misalkan ya, terlihat tampilan seperti ini, ada tampilan pertama voucher ya, voucher toko pasti tampil, terus kamu makin suka, terus banner dan terus icon-icon seperti ini gitu ya. Nah, ini dimaksudkan untuk membuat pembeli lebih tertarik untuk membeli produk teman-teman. Jadi misalkan untuk mencari combo hemat, paket diskon, itu mempermudah pembeli produk apa aja sih yang lagi combo hemat di toko teman-teman gitu ya. Terus kategori juga sebagai pelayanan toko, ini mempermudah bahwa si pembeli, calon pembeli untuk mencari barang yang dituju oleh pembeli ya. Di sini terus di sini apa tampilan flash sale toko teman-teman ya. Jadi yang kita buat sendiri gitu ya, bukan flash sale toko dari Shopee-nya gitu ya. Nah, ini dimaksudkan tampilan ini untuk mempermudah pembeli teman-teman bisa membeli produk yang memang diinginkan oleh calon pembeli kita gitu. Nah, pertama kita buat bannernya dulu, kita buat dari sisi bannernya seperti ini ya. Jadi ada banner yang kecilnya, ada banner yang besarnya juga gitu. Nah, untuk masalah banner ini kembali lagi ke teman-teman, disesuaikan aja. Kalau saya ngikuti yang ada di Shopee aja, misalkan nih tampilan Shopee-nya, karena memang nah tampilan Shopee-nya karena memang seperti ini, ya saya ikuti aja gitu ya. Jadi misalkan tampilan bannernya hanya ini, terus ada icon-icon marketing, ada kategori juga, terus ada flash sale juga. Nah, flash sale-nya seperti ini ya kalau di Shopee ya. Nah, bisa kita ikuti juga gitu pola yang ada di Shopee, kita ikuti implementasikan ke toko teman-teman. Toko teman-teman seperti ini gitu ya. Nah, pertama kita coba dulu masuk ke Canva ya, ke Canva-nya. Kita masuk ke Canva. Nah, teman-teman kalau misalkan mau masuk Canva bisa tinggal di searching aja Canva gitu. Jadi juga ketemu Canva masuk seperti ini gitu ya. Ini kita di sini aja deh. Canva. Nah, seperti ya aplikasi Canva tinggal masuk aja. Terus tinggal masuk login pakai atau daftar pakai akun masing-masing gitu ya. Nah, terus kita pertama untuk yang teman-teman siapkan ini seperti ini ya. Untuk icon teman-teman 300 kali 300 pixel ya. Untuk banner iconnya ini 1200 kali 108 pixel. Terus untuk banner kategori ini 1200 kali 213 pixel. Nah, yang pertama teman-teman lakukan, teman-teman cari ikonnya mau pakai yang mana dulu ya. Teman-teman mau pakai yang mana, kita cari misalkan di eh, icon marketing misalnya. Nah, muncul teman-teman seperti ini ya. Teman-teman tinggal dipilih aja ikonnya mau pakai yang mana atau misalkan icon ranjang belanja misalnya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, terus ketika teman-teman udah dapat apa fotonya, ikonnya, teman-teman tinggal di save aja, save image, misalkan ke sini ya, save image seperti ini. Nah, ketika sudah mengumpulkan ikon-ikon yang teman-teman mau buat ya, mau buat tinggal teman-teman masuk Canva-nya bikin yang pertama itu
banner ikonnya 300 kali 300 pixel ya. 300 kali 300 pixel, jadi tampilannya seperti ini nanti. Kita buat dulu ukuran khusus 300 kali 300 pixel buat desain. Nah, tampilan seperti ini. Setelah tampil seperti ini, teman-teman tinggal dimasuk di elemennya, masukin yang ini nih, yang kayak gini ya. Kayak gini, terus buat seperti ini aja. Buat seperti ini. Terus teman-teman di sini garisnya dipertebal, disesuaikan aja garisnya. Misalkan kayak gini. Terus warnanya juga teman-teman disesuaikan dengan warna yang teman-teman inginkan. Misalnya, kalau saya lihat dari Shopee abu-abu, kita buat Shopee abu juga. Terus dari ininya kita buat putih seperti ini. Nah, tadi teman-teman ikon-ikon yang teman-teman sudah dapatkan, misalkan ya, yang teman-teman cari di Google, misalkan sudah dapat, kita masukkan seperti ini. Tinggal disesuaikan aja, ininya dihapus dulu layar backgroundnya. Nah, tinggal disesuaikan ya. Saran saya kalau penyesuaian itu harus sama persis ya. Harus sama persis rata tengahnya misalkan ya. Ini di sini kalau misalkan gambar pertama ukurannya eh, seperti ini, teman-teman cari gambar keduanya kurang lebih ini juga sama gitu patokan dasarnya ya. Nah, ini rata tengahnya seperti ini. Nah, ini gambar ikonnya. Tinggal teman-teman misal udah jadi ikonnya, jadi teman-teman tinggal unduh aja. Hmm, tinggal unduh. Nah, setelah mengunduh beberapa ikon yang teman-teman inginkan, misalkan ya, teman-teman berikutnya lanjut ke tahap membuat banner ikonnya 1200 kali 108 pixel. 1200 ukuran khusus 1200 kali berapa? 108 pixel. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Tampilannya. Nah, ketika tampilan ini sudah seperti ini, nah teman-teman yang perlu dibuat itu eh, ini kayak foto. Nah, teman-teman buat seperti ini. Nah, misalkan ini mau berapa nih ininya, ikonnya. Maksimal itu kan 10 ya, maksimal backlinknya itu 10. Jadi bisa buat kalau misalkan tampilan di handphone bisa buat 5, kalau tampilan di desktop bisa buat 10. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, misal seperti ini ya. Nah, terus ketika tadi ikon yang tadi teman-teman sudah dapatkan, sudah dibuat ikonnya. Nah, yang ini teman-teman baru download lagi ke sini, masukkan, terus tinggal dimasukkan ke sini. Tuh, seperti itu ya. Masukkan, tinggal masukkan. Misalkan ini ikonnya berbeda-beda ya. Masukkan aja seperti ini. Nah, jadilah ikon-ikon seperti ini. Sebentar. Terus teman-teman kasih nama nih.
Jadinya sorry, kita buat dulu agak kecil ya. Nah, masukkan icon-iconnya. Nah, setelah icon-iconnya masuk, ini beda-beda iconnya ya. Nah, setelah icon-iconnya masuk, teman-teman buat teksnya. Teksnya di sini. Misalkan ini, kalau Shopee sih biasanya Roboto pakainya. Misalkan ini combo hemat. Combo hemat. Dua, tiga, empat. Nah, sudah ini teman-teman punya icon-iconnya sendiri, tinggal teman-teman tak namain. Misalkan di sini flash sale, disesuaikan aja akunnya ya. Flash sale, saya coba masukin yang ini. Nah, misalkan yang ini. Ini misalkan. Ini New Arifa, sini, sini, 12. Ini, ini. Nah, sudah jadi ini seperti ini, tinggal teman-teman namain. Ini apa? Misalkan ini best seller. Ini New Arrival. Hemat, murah lebay, 12. Ini best sell, rilisan spesial. Ini Black Friday. Ini misalkan inilah ya original. Nah, sudah jadilah banner untuk icon-iconnya. Tinggal teman-teman unduh ya, unduh seperti ini. Nah, setelah teman-teman unduh seperti ini, baru teman-teman tinggal buat banner, apanya lagi nih, banner icon banner kategorinya. Banner kategori itu 1200 213. Ini 1200 213. 213. Nah, banner kategori ini lihat juga di Shopee-nya seperti apa. Misalkan, oh Shopee tampilannya seperti ini. Nah,
kita buat juga nih, buat juga tampilannya seperti itu. Misalkan ini elemen. Ini terserah ya, pakai garis boleh. Nah, bisa terlihat seperti ini. Nah, terus kalau yang ini tinggal teman-teman masukin misalkan yang tadi seperti ini, ya icon kategori misalkan ya. Icon kategorinya taruhlah, eh, cari lagi di Google aja, misalkan kategori untuk taruh inilah ya. Nah, seperti ini. Jadi kategorinya apa aja nih? Ini celana jogger kah, segala macem kah, gitu ya. Tinggal ikuti aja. Kalau misalkan nanti jadinya tinggal seperti ini. Nah, seperti ini. Jadinya seperti ini ya. Karena kalau saya buatin satu-satu nanti kelamaan nih. Terus bikin juga kategori seperti ini. Nah, sudah jadi seperti ini, baru teman-teman ini disesuaikan dengan produk teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman produknya elektronik ya disesuaikan aja kategorinya. Terus kita download lagi, kita ubah ini lagi. Sama satu. Nah, oke ya, ini udah jadi semua. Yang dari sini sudah jadi. Tinggal banner banner tokonya nih, tinggal banner tokonya. Nah, tinggal banner tokonya teman-teman bisa buat 1200 kali 235, 900 kali 270, 600 kali 17166. Nah, ini banner yang utamanya. Banner utamanya nanti dibuat seperti ini nih, teman-teman. Dibuat seperti ini nih. Nah, dibuat seperti ini. Jadi ada banner yang utama tuh yang ini. Jadi banner utamanya keseluruhan ya. Jadi kalau misalkan saya buat banner itu otomatis nah, ininya sih sama gitu ya. Tergantung program di Shopee-nya. Jadi ikuti aja. Misalkan kita itu ada live, Shopee Live, terus ininya bisa diikutin gitu ya. Terus di sininya juga diskon murah, ini tinggal diinspek aja. Atau biasanya kalau misalkan teman-teman punya RM, suka di-share sama RM-nya tuh icon-iconnya kayak seperti ini nih. Template-templatenya nih. Kayak stiker-stikernya kan ini di share sama RM ini. Nah, kayak stiker gini. Nah, ya tinggal teman-teman pakai aja. Ya, tinggal teman-teman pakai, tinggal klik. Udah, ini mau yang ini misalnya. Tinggal diklik aja, udah ada nih. Tinggal di download. Ya, tinggal di download itu seperti itu. Kalau misalkan mau yang stiker-stikeran gitu buat mempercantik produk teman-teman atau banner teman-teman. Saya pun belum mempercantik teman-teman karena belum dipakai semuanya, jadi butuh waktu sebenarnya buat melakukan desain yang lebih cantik lah ibaratnya ya. Nah, setelah jadi
tadi ya, kategori, terus yang ini ya teman-teman, buat banner ini tuh buat yang dipakai di tokonya nih. Jadi kalau misalkan teman-teman buat banner yang ininya dulu nih, yang ukuran ininya dulu nih, sesuaikan. Tadi ukurannya ini 900 kali 270. Terus yang ini ukurannya 600 kali 166. Nah, banner yang ini nih. Nah, saya kasih lihat ya. 900 270 nih ya. 900 270 ini nanti dibuatnya di banner seperti ini. Buat aja bannernya seperti ini. Ya, tinggal tempel-tempel aja tuh. Mau yang ini boleh. Misalnya tinggal diganti fashion anak ya, seperti itu ya, tinggal diganti-ganti aja, ataupun mau ganti lagi tinggal klik fashion aja. Tuh, ya tinggal disesuaikan aja ya. Kalau buat banner sih gampang lah, udah ada Canva ya, lebih mudah. Tinggal kita edit-edit sedikit aja, nama segala macem, tujuan kita buat banner tuh apa juga harus harus jelas ya teman-teman. Jangan sampai buat banner tidak ada maksud dan tujuan gitu. Jadi kalau misalkan buat banner tuh biasanya ya, di banner tuh ikuti aja pola di Shopee. Ada program apa, terus juga ada produk apa aja yang sedang diskon misalkan ya. Nah, itu harus diupdate setiap bulan tuh teman-teman, sesuaikan dengan program teman-teman. Nah, karena yang melakukannya saya sendiri gitu ya. Jadi saya pun terbatas karena banyaknya toko. Jadi otomatis updatean masalah campaign itu memang saya telat di banner itu. Jadi tapi teman-teman bisa di powerful kan untuk campaign-campaign yang teman-teman lakukan itu diupdate di bannernya juga. Ya, setelah jadi baru kita implementasikan ya, benar-benar implementasikan di eh, toko misalkan. Ini kan jadinya seperti ini ya. Jadinya seperti ini, kita coba implementasikan di toko lain lah ya. Di toko yang memang belum diapa-apain. Nah, ini kita ini dekorasi toko. Coba masukkan, kalau misalkan icon itu berarti masukannya yang foto dengan beberapa area klik. Masukkan seperti ini. Terus kalau misalkan banner, masukkan yang ini. Yang banyak. Nah, ini kan tadi yang buat icon ya. Buat icon tadi sudah di-download dari perangkat, tinggal dimasukkan aja seperti ini. Set. Udah jadi. Terus masukkan lagi yang area kliknya lagi. Bannernya. Jadi ya, tinggal diatur area kliknya aja nih teman-teman. Disesuaikan. Nah, berarti yang teman-teman lakukan itu bikin kategorinya, disesuaikan nih kategori yang ada di icon-icon ya. Misalkan mau langsung ke produk, kalau teman-teman produknya hanya satu di icon tersebut, hanya satu, ada satu misalkan ya, ada satu jenis produknya, bisa langsung ke halaman rincian produk. Tuh, langsung ke halaman rincian produk, pilih aja produknya yang mana gitu ya. Atau kalau misalkan teman-teman produknya banyak, bisa ke kategori toko. Nah, makanya dibuatkan kategorinya disesuaikan dengan icon-icon ini gitu ya. Setelah disesuaikan, baru ini kategori toko misalkan ini lah ya. Konfirmasi. Taruhlah ini udah disetting semua ya. Ini pun sama, sudah disetting semua. Tinggal atur area tokonya yang mana, yang ini misalkan.
misalkan masuk ke kategori ini kan belum dibuat. Nah ini misalkan ya, tambah lagi area kliknya, yang ini masuk ke kategori yang ini misalkan. Nah sudah dibuat seperti ini baru konfirmasi ya, terus tinggal dimasukkan aja bannernya mau yang mana, tambah foto, sorry, di perangkat. Nah, misalkan tinggal misalkan pakai yang inilah ya. Ini. Nah kita belum buat bannernya ya. Misalkan ini kita nah, misalkan ini ya. Nanti ditambahkan aja lagi, terus disesuaikan bannernya mau berapa gitu ya di sini ya. Tinggal tambah produk, masukkan lagi, tambah lagi, masukkan lagi, tambah lagi, masukkan lagi gitu ya. Nah jadi bannernya bisa nah banner pun bisa teman-teman setting biar bergerak juga bisa gitu. Biar misalkan ada animasinya juga bisa. Nah animasi animasi di bannernya juga bisa nih ya. Kalau yang mau dibuat animasi, nah ini misalkan animasikan seperti ini bisa ya. Nah kalau misalkan animasinya pengen bergerak ya, pengen terpakai, nah teman-teman downloadnya harus yang GIF, unduh, terus ini yang GIF ini nih, yang GIF ya, lalu di download baru bisa bergerak nanti ya. Oke setelah ini baru tinggal disimpan aja, simpan aja, lalu tampilkan template-nya, dekorasinya gitu. Beres dan selesai. Kalau misalkan teman-teman mau tambahkan kayak di toko yang ini, sorry, kayak yang ini bikinnya bikin gift mau sekalian ya, sekalian ya, kalian kita buatin lah. Nah, teman-teman banner flash sale ini 291 kali 453, 291 kali 453, polanya sama kayak bikin icon tadi, polanya sama kayak bikin icon tadi. Ini saya share yang udah jadi lah ya, nih kayaknya sama ya, bikin kayak gitu tuh sama, tinggal disesuaikan aja, terus masukkan fotonya satu-satu. Nah, masukkan fotonya satu-satu, satu-satu dimasukkan terus semua satu. Ya sudah, ini masukkan satu-satu fotonya, terus bikin lagi icon yang seperti ini ya, bikin ikonnya sama juga teman-teman, tinggal disesuaikan aja. Tuh, sama kan ya, tinggal pakai tulisannya yang ini, tinggal disesuaikan harganya teman-teman. Nih harganya apa, yang terjualnya juga boleh diubah aja. Kalau misalkan teman-teman baru terjual 1 2 3 nggak apa-apa, dimasukkan aja terjualnya 1000 sekian gitu. Tapi usahakan terjualnya ini
Atau nanti saya kirim deh template yang ininya ya. Saya kirim templatenya kalau misalkan teman-teman mau. Tinggal teman-teman rubah aja harga dan ininya nih. Ini ya, biar beda-beda teman-teman. Tuh, jangan sama semua ya. Beda-beda, ininya beda. Tuh. Nah, sudah terbuat seperti ini, teman-teman downloadnya pakai GIF ya. Downloadnya pakai GIF. Nah, pakai GIF. Nah, yang inilah ya. Pakai GIF ini dari halaman sampai halaman 7. 1 sampai 7 misalkan ya. Selesai ini. 1 sampai 7 sweater nih ya. Unduh. Nah, setelah diunduh, teman-teman masukkan lagi ke dekorasi toko. Ini dekorasi toko, masukkan ke yang ini nih, yang banyak foto. Nah, yang banyak foto. Nah, pilih 3 atau 4 gitu. Tapi eh, cocoknya sih 3 sih ya. Cocoknya 3. Tinggal masukin deh dari perangkat. Ini ya. Masukin. Ini misalkan ini berbeda-beda ya teman-teman ya. Masukin lagi. Masukin lagi gitu. Dia mulai bergerak-gerak tuh ya. Tinggal tampilkan. Ya tampilkan hasilnya bakal seperti yang ini tuh. Hasilnya bakal seperti ini. Ya ketika ini juga kan strategi teman-teman buat mempermudah calon pembeli nih memilih produk. Jadi otomatis ketika yang teman-teman tampilkan di sini yang dimaksudkan untuk teman-teman itu biar produk tersebut lebih laku dari produk yang lain ya. Terus yang combo hemat, strategi combo hemat kan terpilih combo hemat doang. Terus pilih lagi ikonnya misalkan paket diskon, yang muncul paket diskonnya aja. Nah ini disesuaikan dengan produk yang memang teman-teman setting paket diskon ya. Yang teman-teman setting paket diskon disesuaikan aja. Terus yang ini, nah nanti yang tadi itu seperti ini ya. Nanti linknya masukkan langsung ke kategori toko. Halaman rincian produk, sorry. Misalkan sweater, ini taruhlah sweater ini. Tinggal masukkan aja. Jadi ketika sudah jadinya, ketika diklik ini langsung masuk ke produknya ya. Ataupun yang dikliknya yang icon yang ini langsung masuk ke produknya seperti ini. Ini sama ya. Nah, ini kan hal kecil ya, teman-teman. Hal kecil yang memang tidak banyak digunakan oleh orang-orang. Jadi kalau misalkan teman-teman gunakan ini, berarti strategi teman-teman bertambah dari sisi tampilan toko, meskipun toko teman-teman kecil, ya, meskipun toko teman-teman baru, itu otomatis trust dari toko tersebut lebih terpercaya ya teman-teman ya. Lebih terpercaya, lihat tampilan seperti ini aja sudah bisa dipercaya gitu ya. Memang pengaruh untuk trust itu masih poinnya masih terlalu kecil kalau misalkan toko baru. Tapi setidaknya apa yang bisa kita lakukan pada saat itu sudah dilakukan. Ya, kalau misalkan teman-teman kan berharap ke building trust itu instan harus 10.000 terjual misalkan ya. Kan itu butuh waktu ya teman-teman. Nah, berarti tidak bisa dilakukan saat itu. Nah, yang bisa dilakukan saat itu apa ya ini? Berarti dekorasi seperti ini. Nah, strategi ini cocok digunakan untuk produk-produk yang memang produknya banyak gitu ya. Kalau misalkan produknya sedikit, boleh pakai ini, nggak masalah, mempermudah juga ya. Cuman kalau produknya sedikit, setidaknya produknya sudah tampil semua sebenarnya.
Kalau misalkan produknya sudah banyak, terlebih ribuan produk atau ratusan produk kan enak kita ngaturnya nih. Mana yang mau ditampilin di bagian atas, gitu. Mana yang mau eh, teman-teman masukkan ke produk combo hemat atau paket diskon atau murah lebay versi teman-teman gitu ya. Jadi kalau murah lebay di Shopee-nya versi Shopee, kalau ini versi di toko teman-teman. Jadi skupnya diperkecil. Kalau skup Shopee otomatis kan kita bertanding dengan kompetitor. Tapi kalau misalkan di skup toko teman-teman berarti bertanding dengan produk-produk yang lain gitu. Tapi produk teman-teman juga. Nah, tinggal teman-teman dikombinasikan aja produk yang mana yang mau mau dihabiskan misalkan ya, atau yang slow moving yang mana yang memang ternyata terlalu lama stoknya mengendap di gudang teman-teman gitu. Tinggal pakai strategi seperti ini. Ini strateginya strategi kecil tapi lebih efektif gitu ya. Lebih efektif karena satu, ketika visit ke dalam toko itu, ketika pembeli melihat produknya banyak, pembeli juga nggak akan mungkin ngecek satu-satu gitu ya. Nggak akan mungkin. Kebanyakan nggak dicek satu-satu. Nah inilah caranya untuk mempermudah teman-teman. Untuk mempermudah pembeli bisa mencari produk yang diinginkan. Sama hal dengan di Shopee juga kan ya teman-teman. Nah Shopee ini mempermudah pembeli untuk membeli produk yang diinginkan. Apakah aksesoris fashion, apakah jam tangan, apakah kesehatan, atau tas pria, sepatu pria dan segala macamnya. Ini kan mempermudah gitu. Ketika masuk ke web Shopee atau ke aplikasi Shopee, otomatis ini disajikan kemudahan-kemudahan untuk mencari produk ya, terlepas dari sisi kata kunci. Nah, trafficnya itu ini kan landing page utama ya teman-teman. Jadi ada landing page utama ini otomatis jalur pintu utama untuk visitor masuk ke toko atau produk teman-teman gitu ya. Terlepas dari iklan yang dilakukan oleh Shopee di media sosial. Nah, ketika visitor masuk ke beranda utama, nah di sini kan ada jalan pintas nih. Jalan pintas yang ditampilkan oleh Shopee untuk mempermudah eh, pembeli mencari produknya misalkan nih. Nah, gratis ongkir dan voucher. Nah, trafiknya dari sini nih datangnya nih, ya. Murah lebay datangnya dari sini gitu ya. Nah, kenapa campaign itu penting atau kita harus mengikuti ombaknya? Nah, karena muncul dari sini gitu. Nah, sekarang kan ombaknya Shopee itu lagi ngebus masalah Shopee Video ya teman-teman. Ada beberapa voucher yang memang lebih powerful lah di Shopee Video. Nah, jadi teman-teman harus ikuti tuh. Teman-teman mulai rajin upload produk di Shopee Video. Nah, kemarin saya coba paparkan ke teman-teman untuk meraih follower. Untuk meraih follower itu kan bisa bisa dengan produk yang menyasar target market tanpa harus ada keranjang gitu ya. Nah, sekarang dikombinasikannya lebih banyak pakai keranjang ya, karena kemarin lebih banyak ya yang tidak pakai keranjang. Sekarang karena sudah ada suntikan voucher, teman-teman yang pakai keranjangnya yang diperbanyak gitu. Nah, itu buat konversi langsung. Nah, kalau misalkan buat menambah follower ya jangan yang pakai keranjang gitu ya. Di video sebelum-sebelumnya sudah saya jelaskan juga strategi buat Shopee Video seperti apa. Teman-teman bisa cek toko ini, videonya seperti apa. Teman-teman bisa scroll ke paling bawah, teman-teman bisa buktiin ya omongan saya, apa yang saya lakuin itu sesuai yang saya omongin gitu ya. Nah, di situ kan ada yang menyasar target market saya tanpa harus pakai eh, produk. Teman-teman bentar ya, saya coba nanti perlihatkan di handphone. Saya coba perlihatkan nanti berapa sih follower yang saya dapatkan ya. Bentar ya, saya ambil handphonenya dulu.
nanti kita coba tunjukkan yang saya lakukan itu untuk menjaring. Video. Coba tahu ini. Nah, ini dari 7 hari terakhir itu pengikut barunya 9.000 tuh. Pengikut barunya 9.000 plus lebih banyak 5.000 berarti ya, naik 5 ribuan tuh, teman-teman. Jadi kenapa saya tunjukkan seperti ini? Jadi kalau misalkan teman-teman menyasar pembeli itu tidak hanya harus pakai keranjang aja, tetapi juga target marketnya gitu ya. Jadi followernya teman-teman bisa lihat follower toko ini udah berapa? 93.000. Awali dari bulan Mei ya. Jadi bukan 11 bulan, realnya itu bukan 11 bulan. Tapi dari bulan Mei. Kemarin di video pertama di historisnya juga saya sudah jelaskan titik nol dari toko ini, terus step by stepnya, terus dari sini sudah ke tampilan produknya. Mungkin tampilan produknya yang saya paparkan singkat tapi bisa ditonton berulang-ulang step by stepnya, jadi pelan-pelan aja. Nanti juga mudah kok sebenarnya kalau misalkan, apalagi kalau teman-teman sudah terbiasa dengan Canva itu mudah banget, tinggal disesuaikan aja gitu ya. Terus kalau misalkan memang yang agak jelimetnya biasanya dari sini, ini template yang ini, karena harus disesuaikan juga dari nominalnya, terus harga tampilan ininya, produknya juga harus berbeda-beda gitu ya, namanya. Nah, baru selebihnya teman-teman pasti produk terlaris ya di sini ya. Produk terlaris terus rekomendasi. Ini tampilan ini sebenarnya hampir sama persis dengan tampilan Shopee. Setidaknya miniaturnya lah ya, miniaturnya. Nah, ketika teman-teman tampilannya sudah oke, sudah eh, powerful ya, berarti kan poin trustnya sudah bertambah gitu. Poin trustnya sudah bertambah. Nah, strategi yang tadi sudah saya paparkan juga sudah punya bekal nih teman-teman buat ngatur produknya biar lebih mudah ditemukan gitu. Jadi meskipun produknya yang di pack 9 di produk di toko teman-teman tapi bisa terjual juga gitu. Karena logikanya gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman berpikir di Shopee itu kan ada ribuan seller ya. Terus ada ribuan produk juga. Nah, kenapa semuanya laku juga? Meskipun ada toko yang memang tidak laku, misalkan ya, tidak tampil dan segala macamnya. Tapi secara overall, transaksi di Shopee kan dari sisi fashion jalan, dari sisi elektronik jalan, dari sisi produk skincare juga jalan gitu. Ada yang terjual, meskipun ada beberapa yang tidak terjual, tapi setidaknya secara keseluruhan produknya bisa keluar gitu dari setiap kategori gitu ya. Dari setiap kategori. Terus itu kan sellernya bukan satu atau bukan 100 seller gitu, ya. Tapi bisa jadi 2.000 seller, 4.000 seller, atau 50.000 seller gitu. Tapi kok bisa laku semua? Meskipun porsinya berbeda-beda. Nah, tinggal kita miniaturkan ke dalam toko teman-teman. Apa yang dilakukan Shopee, teman-teman miniaturkan ke dalam toko ya. Berarti teman-teman juga di dalam tokonya harus dibuat strateginya sama persis dengan strategi yang Shopee lakukan atau yang marketplace teman-teman lakukan gitu ya. Kalau misalkan teman-teman di Tokopedia atau di Lazada, ya berarti strateginya diikuti aja gitu ya. Nah, itu simpelnya seperti itu, teman-teman. Jadi kita harus ikuti gelombang
marketplace-nya seperti apa, kita harus ikuti arusnya, baru kita bisa dapat trafiknya. Nah, ini kan poin atau buat teman-teman ke step iklan. Karena kalau misalkan hanya sebatas tool iklan aja, percayalah teman-teman, boncos gitu ya. Hanya teman-teman mempelajari, misalkan nih di mentor lain teman-teman mempelajari iklan tok misalkan ya. Saya mempelajari iklan tok, toolnya ini artinya ini, toolnya ini artinya ini, dan ini dan ini dan ini. Dan biasanya pemaparannya itu manis teman-teman. Jadi growth, karena kan kalau misalkan yang kita lakukan di sini kan real ya, real step by stepnya dan pergerakan tokonya dan cara membacanya juga. Kalau misalkan yang di mentor itu biar teman-teman tidak terjebak, itu kan yang dipaparkan yang manis-manisnya aja nih. Sebenarnya yang pahitnya justru yang harus dipaparkan biar teman-teman tahu ketika yang ada mengalami yang pahit, penurunan trafik dan segala macamnya, teman-teman tahu cara mengatasinya. Di video-video sebelumnya juga saya sudah jelaskan juga kalau misalkan kita bongkar yang di sini. Nah, ini kan teman-teman kalau dilihat dari sini real tanggal berapa, tanggal 10 ya, tanggal 10 turun pengunjung, turun pengunjung, turun pengunjung, turun pengunjung. Apakah di mentor akan menampilkan seperti ini? Kan tidak. Ya pasti yang naik, yang naik, yang naik. Justru yang ini yang perlu kita pelajari. Kenapa seperti ini? Gitu ya. Kenapa mengalami penurunan seperti ini? Terus kita cara call to actionnya harus seperti apa? Gitu. Nah, saya sudah jelaskan juga. Gitu ya. Terus kita cek juga di sini eh, di performanya toko. Saya kan step by step setiap closing juga saya suka paparkan ya, perjalanan dari bulan ke bulannya. Terus di sini tanggal 9 bulan per hari tanggal 9 sekarang tanggal 10 ya. Real time ini ya. Real time itu penjualan perpesanannya naik, produk dilihat turun, total pengunjung naik gitu ya. Ini secara real ya. Secara real karena tidak akan semua purchase seperti yang digambarkan gitu ya. Bakal terus naik, setiap harinya naik gitu ya. Nggak akan mungkin teman-teman. Pasti turun naik, turun naik, turun naik gitu. Nah, ketika yang ini kita dapat datanya seperti ini, nah apa yang mesti dilakukan itu yang penting gitu ya. Nah, terus secara overall coba Desember. Nah, secara overall penjualan naik, dari sisi omset, pesanan dari sisi omset juga naik 25% gitu ya. Berarti dari pertanggal 9 di bulan ini sampai tanggal 9 di bulan sebelumnya. Ya, berarti naik nih, naik. Pesanan dibatalkan. Ini ini naik 17,26 ya, diikuti dengan pesanan naik. Ini sebenarnya kalau kenaikan ini kan berarti jelek sebenarnya. Ya, pesanan dibatalkannya naik. Nah, tingkat konversi turun 0,25%, total pengunjung naik, produk dilihat naik secara overall ya. Kalau misalkan dibedah satu-satu kan turun naik, turun naik, turun naik. Tapi secara overall berarti tokonya makin growth ya teman-teman ya. Meskipun konversinya turun 0,25%. Nah, kalau misalkan secara data realnya saya pribadi kan paham nih turunnya seperti apa. Terus yang saya lakukan dari saya informasikan ada kenaikan harga, terus sekarang juga dinaikkan lagi harga disesuaikan dengan kenaikan harga layanan Shopee. Jadi misalkan kalau misalkan teman-teman biasanya setting diskonnya 50%, berarti kan kenaikan biaya layanannya berapa nih? Taruhlah kenaikan biaya layanan 2,5%, berarti turunkan diskonnya 2,5% gitu. Ya diikuti aja teman-teman. Ya jangan sampai teman-teman juga tidak mengikuti kenaikan layanan juga. Bisa fatal juga tuh. Di sini juga secara overall mengalami kenaikan juga ya. Hanya tingkat pembelian berulang. Berarti kalau tingkat pembelian berulang mau dinaikin, tinggal teman-teman
fokus di broadcast chat buat mendatangkan konversi langsung. Nah, teman-teman, ini yang perlu teman-teman ingat, setiap yang campaign dilakukan ataupun flash sale dilakukan itu harus dibarengi ya teman-teman. Baik dibarengi dari sisi ads-nya, terus dibarengi dari strategi di dalam tokonya, terus dibarengi oleh teman-teman. Misalkan nih, saya kasih sampel, teman-teman dapat flash sale Shopee. Flash sale Shopee kan satu produk. Satu produk berarti bakal akan tampil di tampilan atas buat pintu gerbang traffic ya flash sale Shopee. Satu pertama. Nah, ketika datang visit ke flash sale, taruhlah check out ataupun misalkan dia mau tambah barang lagi. Dia otomatis masuk lagi ke dalam toko. Nah, ke dalam toko, ketika masuk ke dalam toko seperti ini, di sini kan tidak tampil kalau yang flash sale ya, tapi kalau di aplikasi kan tampil di paling atas. Nah, teman-teman gabungkan dengan flash sale toko saya. Jangan sampai teman-teman sudah dapatkan flash sale Shopee capek-capek, sudah disetujui, tapi teman-teman tidak dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Nah, dimanfaatkan dengan baiknya seperti apa? Berarti harus teman-teman gabungkan dengan flash sale toko teman-teman. Nah, ketika trafiknya udah muncul dari flash sale Shopee yang A, teman-teman gabungkan dengan flash sale toko B, C, D, E gitu. Nah, baru lebih powerful flash sale-nya. Jadi berbarengan tampil keseluruhannya. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman hanya flash sale Shopee, udah muncul beres. Terus teman-teman setting iklan seperti itu, udah beres setting iklan. Kalau setting iklan, teman-teman belajar di mentor sekalipun nyetingnya udah pasti bisa. Harus sekian, sekian, sekian pasti bisa. Nah, teman-teman kan banyak komentar nih. Eh apa? Evaluasi dong yang iklannya atau cara ads-nya gimana gitu ya. Eh Kemarin saya paparkan sedikit dari masalah iklan. Sebenarnya yang perlu teman-teman pahami itu, nah, dari keseluruhan teman-teman. Jadi kombinasi sebenarnya. Kalau misalkan ads itu pintu gerbang aja, pintu gerbang. Nah, gimana cara mengelola ketika traffic datang? Nah, itu kan penting teman-teman. Biar ads-nya itu memang tidak boncos gitu. Terus gimana kalau misalkan ads-nya ternyata 20% secara langsung ya, secara langsung jadi konversi langsung gitu. Bukan secara keseluruhan selama 7 hari atau campuran dengan organik. Tapi secara langsungnya itu misalkan 20% atau 19% atau 15%, nah teman-teman kan bisa mengurangi bisa menambah dari sisi organiknya juga. Dari sisi organiknya seperti apa? Berarti ketika teman-teman mengiklankan satu produk, tambahkan dengan produk-produk yang lain, informasinya bahwa di dalam toko ada produk-produk yang lain juga gitu ya. Jadi itu buat lebih efektif iklannya. Jadi iklan itu bukan hanya sebatas setting tool iklan aja. Karena kalau setting tool iklan aja, hampir semua juga sama bisa nyeting sih. Karena kan hanya menambah bidding, mencari kata kunci. Nambah bidding, cari kata kunci. Cari kata kunci, cari kata kunci, cari kata kunci. Tapi hasil akhirnya kata kuncinya tidak pernah diklik. Hasil akhir kata kuncinya yang teman-teman berharap misalkan, wis ini reach-nya 1 juta misalkan. Bagus nih kan, berarti yang mencari itu kata kunci tersebut 1 juta orang dari historisnya. Berarti secara ini kan bagus pemikiran teman-teman seperti itu pasti ya. Tapi 1 juta itu teman-teman diklik tidak gitu ya. Kan tidak teman-teman. Nah itu permasalahannya. Tampil tidak dalam 1 juta historis itu kata kunci A, teman-teman produknya tampil atau tidak. Teman-teman taruhlah kata kuncinya teman-teman misalkan ada 100 kata kunci. Karena teman-teman pengen powerful. Nah, dari 100 kata kunci itu tampil tidak sih teman-teman produknya? Nah, itu kan pertanyaannya seperti itu, teman-teman. Jadi bukan hanya sebatas setting iklan. Kalau misalkan teman-teman masih ngomongin masalah setting-setting iklan tanpa mempelajari hal-hal yang lainnya, teman-teman akan terjebak gitu. Teman-teman akan terjebak seriusan. Ini dari pengalaman saya ya.
bukan dari kalau misalkan saya bikin bikin seminar masalah iklan misalkan, itu kan sebenarnya kan mudah, tinggal hanya ini loh, ini tuh artinya apa, ROI itu artinya apa, ACOS itu artinya apa, gitu ya. Terus biddingnya harus berapa, kan gampang banget, gampang banget teman-teman. Dan teman-teman juga mungkin menulis atau memahaminya juga akan akan mudah lah ya, akan mudah. Tapi yang tidak mereka sadari, yang tidak mereka pelajari, ataupun yang tidak mereka pahami, sebenarnya secara keseluruhan itu berpengaruh baik dari SEO-nya, SEO-nya ya. SEO itu poin intinya apa sih? Ya, search engine optimasi itu apa sih yang menjadi poin inti dari eh, kata pencarian itu? Nah, harus paham itu juga. Harus gimana sih produk kita bisa ke recall, terpanggil. Sebenarnya ke recall itu tidak pakai iklan pun pasti terrecall, teman-teman. Teman-teman kalau misalkan jualan handphone iPhone misalkan, teman-teman pakai kata kuncinya judulnya handphone iPhone 11 Pro Max misalkan, atau 15 Pro Max, itu akan terrecall teman-teman. Tanpa iklan pun akan terrecall. Cuman yang jadi pertanyaan, ketika tricol itu teman-teman di posisi sebelah mana terpanggilnya. Ketika yang iklannya ada 1.000 orang, nah teman-teman berarti kalau nggak iklan ke 1.001. Nah logikanya itu. Nah terus ketika mempercantik toko, terus memberikan juga sentuhan dari setiap produknya itu bahwa ada edukasi, bahwa di dalam tokonya ada produk A, B, C, dan D, itu kan penting juga teman-teman untuk mensiasati gitu dari sisi iklan, terus dari sisi produk yang terjual juga gimana, kan kemarin saya sudah jelaskan strategi untuk paket diskon seperti apa, combo hemat seperti apa gitu ya, fungsinya seperti apa. Nah, tool-tool itu kan menjadi kesatuan dengan iklan itu, teman-teman. Jadi kalau misalkan berbicara masalah iklan, nah berarti kalau teman-teman mau pelajari iklan, pelajari dulu dasar-dasarnya dan tool-tool lainnya, baru masuk ke iklan. Kenapa saya paparkan iklan itu selalu di paling puncak? Biar teman-teman memahami dulu secara keseluruhan, baru setting-settingnya doang. Setting-settingnya itu gampang teman-teman ya. Teman-teman tanpa melihat video saya atau melihat video mentor-mentor yang lain atau mentor-mentor di Shopee, ya teman-teman kan bisa sebenarnya ya setting iklannya itu. Cuman kan teman-teman kurang kepercayaan ya, kepercayaan diri lah ya. Apakah yang saya lakukan itu benar atau tidak? Apakah yang saya lakukan itu salah atau benar? Kan itu ya konsepnya. Karena misalkan belum mengetahui, terus cara membaca iklan itu seperti apa sih indikatornya itu. Nah, indikator iklan itu ketika muncul, ini harus seperti apa sih biar indikatornya bisa, poinnya bisa bertambah gitu ya. Nah, kemarin kecil-kecil saya sudah jelaskan juga bahwa presentasi klik itu berpengaruh dari si tampilan dan segala macamnya. Itu kan bersinggungan sebenarnya secara satu paket nanti tuh ya. Jadi ketika mempelajari iklan itu bukan hanya sebatas settingan aja, teman-teman ya. Saya jelaskan lagi, bukan hanya sebatas settingan aja, karena kalau misalkan hanya sebatas settingan itu hanya bisa terlihat manis ketika ditampilkan yang manis ya, tapi kan tidak tahu semua itu berjuang gitu ya, dari bawah mengalami namanya boncos, terus banyak hindari boncos. Kenapa iklan terus boncos gitu ya? Iklan tuh memang iklan harus harus gak boncos, terus kalau boncos juga salah, terus boncos salah iklannya, enggak dong. Kalau boncos itu bukan salah iklannya sebenarnya, tapi salah teman-teman mengelola tokonya dari sisi produk yang tidak menarik, dari sisi misalkan edukasi
produknya juga tidak lengkap gitu ya. Kalau iklan tuh nggak pernah salah sebenarnya. Ketika boncos itu misalkan target marketnya juga berbeda, taruhlah ternyata kaos motif, kata kuncinya teman-teman pakai kaos polos misalkan. Nah, ketika tidak efektif, tahu tidak efektif, gimana cara menghentikannya karena ini tidak efektif. Nah, itu aja sebenarnya. Kalau iklan tuh sebenarnya kan yang dimaksud iklan tuh buat apa sih? Buat produk kita dilihat kan ya. Dilihat, toko kita dikunjungi dan akhirnya terjadilah konversi kan ya. Tapi fungsi utama iklan itu buat memperkenalkan produk teman-teman. Selebihnya ketika produk teman-teman diklik ataupun di eh, visit toko teman-teman, nah tergantung pengelolaan toko. Pengelolaan toko itu kan pelayanan toko, dari sisi chat, dari sisi tool-toolnya juga, kemudahan mencari produknya juga di dalam tokonya. Itu kan satu kesatuan. Nah, kenapa saya agak sedikit bawel, terus agak sedikit tahan dulu, jangan iklan dulu. Iklan tuh gampang settingannya hanya seperti itu aja, tidak berubah-ubah gitu ya. Tidak berubah-ubah. Dan setiap toko misalkan saya tokonya kaos anak, teman-teman juga kaos anak. Saya perlihatkan juga settingannya, biddingnya seperti ini. Coba teman-teman praktekin deh. 100% hasilnya pasti akan berbeda. Atau teman-teman misalkan, oh bidding saya itu ternyata 370 perak. Oke, saya pengen menang, jadi 550 perak. Silahkan aja. Menang apa enggak? Ya, jadi yang mesti dilakukan itu ketika biddingnya misalkan sekian, itu sesuainya itu dari tampilannya konversinya berapa sih gitu ya. Kalau misalkan konversinya masih sebulannya 100 tapi mau coba-coba ngalahin yang konversinya sebulannya 2000, ya nggak akan sanggup, nggak akan mungkin menang gitu. Meskipun bidding teman-teman di atas bidding yang konversinya 1000, bagaimanapun tidak akan menang teman-teman ya. Saya kasih tahu ya, bagaimanapun teman-teman pasang iklan dengan bidding 5000 dengan konversi 100 melawan yang bidding 500 perak dengan konversi 2000, teman-teman tidak akan mungkin menang itu di lapangannya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman berbicara masalah biddingnya harus berapa segala macamnya, ya tergantung lagi nih kekuatan toko kita itu sebesar apa sih ya. Jadi terus banyak lagi yang nanya masalah bagaimana cara ningkatin traffic gitu ya. Traffic. Cara ningkatin traffic itu sebenarnya mudah, tidak hanya sebatas iklan aja. Iklan itu ya untuk meningkatkan traffic di luar organik yang tidak bisa dilakukan oleh organik kan ya. Dan bisa menyebar kemana-mana. Nah, fungsi iklannya itu aja dulu. Jangan berharap bahwa iklan itu harus konversi. Ya, jangan berharap seperti itu dulu. Jadi fungsi iklan itu, teman-teman buat iklan itu yang pasti produk saya bisa keklik, pixel saya bisa nempel, saya bisa retargeting. Itu aja. Jadi pikiran teman-teman tidak akan boncos dari pikiran, dari mindset teman-teman itu iklan itu tidak pernah boncos. Kalau berpikirannya hanya secara langsung ketika kita ngiklan 1 juta pengen dapat misalkan 100 juta, ya teman-teman kan mimpi itu. Ya, kalau berpikirnya seperti itu. Tapi kan ada retargeting yang memang kita target ulang. Oke, hari ini saya habis 10 juta misalkan iklan. Berarti pixel saya, produk saya nempel misalkan jangkauannya itu taruhlah 72.000 pengunjung seperti ini misalkan. Berarti pixel saya itu menempel di 72.000 pengunjung. Pixel produk saya otomatis menempel di akun 72.000 pengunjung. Nah, bagaimana ketika pixel yang menempel di sini kita kelola dengan iklan retargeting?
atau iklan produk serupa atau chat broadcast gitu ya. Terus kan udah saya kasih tips-tipsnya juga untuk chat broadcast itu digabungkan dengan informasi live juga gitu ya. Jadi sudah komplit sebenarnya dari sisi strategi yang kecil-kecil tapi berpengaruh punya impact yang besar. Ya tinggal teman-teman implementasikan aja. Nah, traffic lainnya lagi dari organik juga, dari Shopee Video, dari live gitu ya. Live itu kalau misalkan teman-teman tidak digabungkan dengan iklan juga ya memang tidak akan boosting juga. Karena kan ketika produk kita tampil terus diklik, live itu bakal muncul kan ya. Kalau misalkan memang live-nya tidak berjalan berarti cuplikannya aja tuh ya siaran ulangnya yang bakal muncul. Nah, itu kan juga salah satu faktor buat mendukung live teman-teman gitu. Jadi bukan hanya live polosan, tidak iklan juga polos banget gitu ya. Terus tidak melakukan tool-tool yang lain juga, itu juga polos banget gitu. Nah, gimana kalau meningkatkan traffic itu pertama yang dilakukan itu apa sampai sejauh mana? Apakah Shopee videonya sudah dilakukan? Apakah misalkan iklannya juga sudah dilakukan? Kalau misalkan berharap traffic banyak tapi teman-teman ngiklannya misalkan dibatasi 50.000 sehari. Sebenarnya teman-teman buat ngebatasi itu buat apa sih? Ya, membatasi itu buat apa? Ya, kalau misalkan teman-teman jangkauannya ternyata bisa luas, jangan dibatasi. Tapi kalau dibatasi itu untuk mencegah misalkan terlalu over dari hari tersebut ya. Untuk mencegah itu. Tapi kalau misalkan teman-teman ternyata berharap konversinya tinggi ataupun misalkan trafiknya tinggi tapi budget iklannya 50.000 sehari, berarti kan tidak berharap lebih ya, tidak berharap dari misalkan nih 50.000 sehari kan nominal klik yang didapat tuh sekian misalkan. Ada persentase kliknya lah ya yang bisa dicapai itu kalau misalkan 50.000 sehari itu berapa klik sih? Nah, sedangkan konversi teman-teman itu 3% misalkan. Berarti kan udah ketahuan tuh yang bisa didapatkan per harinya itu berapa. Nah, scale up lagi, tambah lagi misalkan 100.000 jadi 150.000. Tapi masih habis terus tuh. Di tiap hari itu 150 habis sebenarnya. Berarti sebenarnya jangkauan teman-teman sudah pengen naik lagi tuh. Cuman teman-teman masih ditahan dari sisi iklannya. Tinggal tambahan lagi. Kalau misalkan ternyata budget iklan per harinya 1 juta, tapi yang habisnya 500.000, nah itu udah udah nggak masalah dibatasi 1 juta gitu. Tapi kalau misalkan udah 50.000 setiap hari habis, itu jangan dibatasi lagi, tambah lagi, teman-teman. Ya, kan fungsinya iklan teman-teman pengen ada yang klik, tapi yang kliknya teman-teman batasi juga, jangan banyak-banyak ya, yang kliknya, karena saya tidak mau keluar budget banyak, misalkan. Oke, tidak mau keluar budget banyak, main flash voucher. Iklan itu bayar di depan, flash voucher itu bayar di belakang. Bayar di belakang itu dalam artian memotong harga ya, berarti nggak bayar sebenarnya. Tinggal teman-teman mainin harganya aja. Terus apakah flash voucher kalau misalkan pakai flash voucher dan tidak pakai iklan efektif? Ya tidak juga. Iklan itu tetap harus dipakai karena buat menstabilkan produk teman-teman. Gitu. Jadi iklan itu ngebantu ngestabilin traffic teman-teman. Iklan itu ngebantu buat ketika traffic organik turun naik kan, traffic organik itu turun naiknya kan drastis. Ya, turun naiknya drastis, tapi iklan itu distabilkan oleh iklan. Gitu. Kayak stabilizer lah buat menstabilkan tegangan gitu ya teman-teman. Nah, yang saya paparkan ini berarti kan dari sisi tampilan sudah oke, dari strategi combo hemat sudah oke, dari segi paket diskon sudah oke, dari sisi apa lagi tuh, tool juga sudah saya bekali juga tool-tool ya untuk menghitung flash voucher. Dari sisi flash voucher sudah saya jelaskan juga. Dari sisi flash sale Shopee cuman gambaran doang ya, karena saya prakteknya pas bikin konten selalu tidak ada flash sale.
flash pada saat batas daftar flash sale-nya kemarin gitu. Kayak kita lihat coba. Ini yang kemarin daftar nih flash sale ya. Kemarin daftar, tuh lihat tuh ya. Flash sale-nya disetujui, 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 disetujui. Nah, kita bongkar flash sale-nya. Tanggal 20 disetujui ya. Ini sekarang ada kategori B, maksimalnya 25.000. Jadi harga yang di bawah ini nggak bisa ikut didaftarin. Judul flash sale-nya harus simpel, tidak boleh mengandung kata-kata promosi ya. Nama produk hanya untuk akan ditampilkan di flash sale produk telah disetujui. Nah, ini tidak boleh mengandung kata promosi ya, kayak best seller, best sale, terus cuci gudang, itu nggak boleh nih. Simple aja, nggak usah ribet-ribet ya, simple aja. Kaos apa, misalnya teman-teman handphone apa, gitu ya, udah beres. Ininya harus background putih, ya. Meskipun produknya tidak background putih, tapi di sininya ketika foto produk di flash sale harus background putih. Udah simpelnya ini. Terus harganya 1% dari 30 hari terendah. Ya, nah itu aja yang sudah dari tool ini. Yang belum itu flash sale ini doang ya. Flash sale itu penjelasan ini doang sih sebenarnya. Udah tinggal biasakan untuk campaign itu selalu diikuti gitu ya. Untuk campaign selalu diikuti, jangan sampai tertinggal karena kan ini salah satu exposure juga gitu buat teman-teman ya. Kalau teman-teman misalkan mau nambah traffic, kedul miluan iya misalkan ya SEO ge. Terus produk pilihan toko ini penting banget ya. Produk pilihan toko ya. Jadi pastikan produk-produknya itu juga harus sesuai. Sesuai itu dalam artian best sellernya juga ada, terus produk barunya juga ada, produk yang slow movingnya juga ada, chat broadcast juga ini penting. Game toko wajib dipakai gitu ya. Wajib ikuti toko itu harus ada. Jadi itu toko harus ada. Ya selebihnya hanya tool-tool ini, hanya main tool-tool ini doang tuh. Udah, ini marketing sih. Itu doang. Ya. Nah, teman-teman setelah memahami semua keseluruhannya dari video ini, teman-teman catat part-partnya, insight-insightnya catat tuh. Karena banyak strateginya banget, ya, banyak strateginya banget yang memang tidak terpikirkan mungkin. Untuk selama ini, untuk yang lain tidak terpikirkan karena belum mengalami hantaman-hantaman gitu, goncangan, hantaman dari kompetitor, terus dari kompetitor yang duplikat produk gitu ya, produknya dicopas, benar-benar dicopas, tapi yang dikirimkan bukan produk kita. Itu saya udah ngalamin gitu ya. Jadi penyerang-penyerang yang mau menghancurkan toko itu udah gila-gilaan sebenarnya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak melakukan hal-hal kecil ini, teman-teman akan sangat mudah diserang dan sangat mudah produk teman-teman tidak tampil, akan terkalahkan oleh produk kompetitor teman-teman gitu ya. Paling itu aja, sekian dulu ya, sudah jam 21.55 gitu ya. eh, Seminggu sekali saya coba buat minimal satu aja ya, minimal satu, karena semakin minggu semakin banyak effort yang mesti dilakukan gitu ya, karena banyak toko juga yang mesti di setting dan segala macam, banyak produk juga yang mesti harus ditampilkan dan segala macam, dan dikombinkan strateginya. Jadi waktu saya mungkin untuk seminggu sekali aja gitu ya, seminggu sekali kontennya satu gitu ya. Nanti kita juga banyak membahas masalah perjalanan toko dan permasalahan-permasalahan toko gitu. Teman-teman kalau misalkan mau dibahas juga boleh, username-nya itu di share aja di kolom komentar gitu ya, username-nya ya. Jadi biar gampang cari kalau username. Kalau misalkan eh, nama toko kan, nama toko bisa jadi banyak. Kalau username misalkan ini username-nya kan
Tuh, langsung kan kecari ya. Langsung ini. Kalau nama toko kan bisa jadi nama tokonya ada yang sama gitu ya. Jadi mudah. Kalau username nggak masalah, di-share juga nggak masalah gitu ya. Buat mudah mencari aja. Yang penting kan jangan passwordnya, mau OTP-nya ya yang di-share. Itu aja ya. Paling itu aja malam ini. Cukup sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap terus ngutak-ngatik di Shopee-nya karena banyak tool-tool yang memang ini ada 50 strategi lagi lah ya. 50 strategi lagi yang memang belum saya jelaskan satu-satu sambil berjalan. Paling itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.